Kita mulai lagi ya Pak Arfian, saya mau ke Anda terlebih dahulu gini terkait mengenai note yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut ya terkait mengenai ada tren commodity super cycle, kemudian juga ada isu climate change termasuk di dalamnya menurunnya konsumsi batu bara di China dan lain-lain, termasuk kita masuk terkait mengenai energi hijau atau green energy begitu ya. Seperti apa Anda melihat ini dan seberapa besar sebenarnya potensi yang bisa digarap juga nih di tanah air nih Pak Arfian? Ya, kalau bicara potensi sebenarnya negara ini sangat besar ya untuk masuk ke green energy. Kita punya sumber daya seperti angin, ada air, ada panas bumi, bisa juga biodiesel. Nah ini semua adalah green. Ya barangkali potensi ini sekarang belum maksimal dimanfaatkan. Ambil contoh untuk panas bumi. Tadi Pak Luhut katakan itu di daerah kita ini banyak gunung berapi, ya tentunya ini punya potensi untuk menghasilkan panas bumi. Terus matahari ya. Nah ini tadi kita juga lakukan hal yang sama yang Pak Luhut katakan di lahan-lahan bekas tambang kita berencana akan menjadikan itu sebagai pusat untuk membangkit listrik tenaga surya, memanfaatkan lahan. Nah banyak sekali area-area yang tidak tergarap, yang tidak bisa dipakai untuk pertanian, yang sumber mataharinya cukup baik, yang kita bisa memanfaatkan. Kemudian juga biodiesel, nah ini juga potensinya cukup besar. Jadi potensi itu sangat besar sekali. Tinggal sekarang bagaimana merubah potensi ini menjadi kenyataan. Oke, tinggal merubah ini menjadi kenyataan begitu ya Pak Arfian ya. Jadi on progress ke sana. Pak Arsyad, Anda melihatnya seperti apa ini terkait mengenai green energy, potensinya sebesar apa begitu ya? Kalau dilihat kan Indika sebenarnya juga masuk ke dalam proyek energi baru terbarukan begitu ya. Nah ini rencananya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan nih Pak Arsyad. Ya, kalau bicara green energy kan ya, bicara renewable energy atau energi terbarukan. Jadi potensi masih sangat-sangat besar sekali. Seperti yang tadi Pak Arfian katakan, Pak Luhut juga tadi katakan. Dan pemerintah ini punya target ya. Target daripada energy mix ke depannya, yaitu dalam konteks renewable itu sampai dengan 23% by 2025. Nah jadi ini ada target nasional secara energi terbarukan untuk sebagai komponen of energy mix di Indonesia. Nah, ini jadi sangat-sangat besar. Nah dari sisi Indika sendiri, kami baru saja mendirikan perusahaan patungan yang kami namakan itu PT EMITS, yaitu 4 Mitra Indika Tenaga Surya. Yang dimana kami join di sini, joint venture dengan satu perusahaan. Sekarang ini asal India, namanya Ford Partners. Tapi yang paling penting di sini adalah perusahaan ini dimiliki oleh The Rise Fund. Nah, The Rise Fund ini adalah the largest impact fund di dunia pada saat ini, dan ini sangat terhormat buat kita dan juga sangat bangga karena bisa membawa The Rise Fund ini atau The Impact Fund ini ke Indonesia. Jadi dengan begitu juga mencontohkan komitmen terhadap pembangunan daripada yang tadi katakan renewable energy ke depan. Nah jadi itu yang baru saja kita we just sign and created the joint venture company. Jadi it is part of our responsibility, tapi selain itu pun sebetulnya mulai dari sekarang pun sudah mulai kita lakukan itu, walaupun di tambang batu bara, tapi energinya kita gunakan sekarang udah mulai energi surya, gitu ya. Jadi itulah yang komitmen ke depan, karena at the end of the day kita juga mempunyai komitmen terhadap ESG, environment, social, dan juga governance, dan dengan konteks itu bagaimana kita sebagai perusahaan sebagai Indika untuk tetap berkomit terhadap sustainability business ke depan. Oke, ini menarik sebenarnya kalau kita perdalam sedikit Pak terkait mengenai apa sih tantangannya begitu ya pekerjaan rumah yang harus dihadapi ini dalam masuk ke energi terbarukan atau green energy. Karena kan Indika juga sudah masuk dan sudah ada joint venture, pasti sudah mulai terpetakan begitu ya, mulai termapping dan melihat apa-apa saja mungkin yang menjadi tantangan begitu ya dalam project green energy ini nih Pak Arsyad. Iya, tantangannya pertama bagaimana cara kalau kita bicara cost of land paling utama. Jadi memang tadi yang dikatakan oleh Pak Arfian, kalau memang ada daerah-daerah tempat-tempat yang misalnya untuk contohnya ini untuk yang surya ya, karena perlu seperti Pak Luhut katakan
1 mega sama dengan 1 hektar. Jadi kan perlu luasan tanah yang besar. Dan itu menjadi tantangan juga untuk tenaga surya. Tetapi selain itu juga bagaimana sekarang ini kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melihat bahwa di pabrik-pabriknya, di mana di rooftopnya, atau di mana tempat-tempat yang bisa digunakan untuk sebagai energi surya. Namun tantangan yang lebih lanjut lagi adalah contohnya adalah mengenai regulasi, yang dimana juga di sini perlu mungkin saling kita bekerja sama, bergotong royong antara industri dan juga pemerintah melihat the right incentive or the right regulation yang bisa membantu atau mempercepat daripada green energy ini ataupun the renewable energy. Jadi PR-nya sih masih banyak ya, bahwa kita ini kalau dibilang kita terlambat dibandingkan negara lain, contohnya Thailand, Malaysia dan lain-lain. Tapi saya selalu berpikir bahwa tidak pernah ada yang terlambat kalau kita bisa mulai dan secepatnya. Dan saya rasa pemerintah sangat mendorong. Jadi saya melihat positif view yang ada daripada pemerintah yang dimana ia memang ingin mengembangkan the green energy. Jadi Pak Luhut juga sudah beberapa kali mengatakan bahwa kita harus bicara di green energy karena green energy itu adalah is our future. Saya setuju dengan itu. Tapi tadi bahwa bagaimana ini kita berinvestment yang ada itu akan besar sekali. Jadi dari sisi kami sendiri kami sudah sekarang mencadangkan untuk yang namanya di dalam tenaga surya itu around 500 juta US dollar. Ya, we are committed to actually invest ke depannya dalam konteks energi surya sebagai contoh. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi kita join dengan yang namanya EMIT ataupun the RISE Fund yang ada dari out of the US. Kurang lebih itu mungkin yang saya bisa katakan. Oke, Pak Arsyad, sangat menarik ya sebenarnya untuk melihat ini potensi, apalagi kalau kita tadi menyinggung terkait mengenai investasi. Pak Ido, kalau dari Anda seperti apa nih melihat dari sisi green energy dimulai dari mungkin besaran potensial, kemudian juga tadi dilihat dari poin investasinya akan seperti apa, nilai profitabilitasnya, mungkin apa yang bisa kita tarik begitu ya terkait green energy project begitu yang menjadi energi masa depan Indonesia dan juga global bahkan. Seperti apa Pak Ido? Iya, jadi green energy ini memang kita sudah harus ke sana dan sudah harus dimulai. Potensi yang paling besar adalah di Indonesia kita punya geothermal, tetapi ada kendalanya geothermal, kita pun harus melakukan eksplorasi yang besarnya juga tidak sedikit ya, jumlahnya artinya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit dengan risiko yang cukup besar. Green energy kedua yang sudah dimulai dari dunia yaitu energi nuklir, ya. PLTN, yang kalau saya lihat di beberapa negara seperti Jepang sudah menyetop PLTN-nya. Memang yang paling bersih dan paling murah adalah PLTN, tapi memelihara dia untuk menjadi tetap aman itu sangat-sangat sulit. Sehingga ini sepertinya tidak terlalu berkembang, itu yang saya lihat di dunia. Yang ketiga adalah green energy yang sekarang sedang banyak sekali dicanangkan adalah energi tenaga surya. Ya. Tenaga surya bisa terjadi satu adalah memerlukan lahan yang luas. Saya pernah lihat itu ada di Cina, dia bekas void tambang batubara. Itu dia bisa membuat PLTA di situ sekitar 40.000 megawatt. Ya. Kemudian saya sempat mendatangkan yang membangun di sana dan sempat mendiskusikannya apakah kemungkinannya ada dibuat di tambang di void di tambang kita di Arutmin. Ternyata saat dihitung memang investasinya masih cukup besar dan harga jualnya masih cukup tinggi. Ya, jadi kendala untuk mengembangkan tenaga surya adalah satu, teknologi baterai. Teknologi baterai ini apa? Dia harus bisa menyimpan. Kan matahari tidak 24 jam. Matahari itu hanya 12 jam, untung itu pun kalau musim panas. Kalau musim hujan seperti sekarang ini, matahari mungkin cuma timbul 1 jam, Mbak. Ya. Jadi energi tenaga surya untuk menjadi tenaga sumber listrik yang utama itu masih menjadi tantangan. Ya, teknologi untuk penyimpanannya itu masih
belum ditemukan yang murah, gitu ya. Tidak seperti chips. Chips itu semakin murah, semakin kecil dia semakin canggih, ya. Memorinya makin besar. Tapi kalau baterai untuk menyimpan energi itu sekarang masih sebanding dengan volume. Coba Mbak lihatlah, ada nggak handphone yang baterainya tipis tapi bisa tahan lama? Nggak ada kan? Jumlah yang bisa ditampung, yang bisa disimpan oleh baterai masih sebesar, makin besar dia volumenya, makin besar yang bisa ditampung. Ya, itu satu yang menjadi kendala. Yang kedua tadi yang saya bilang bahwa di Indonesia ini matahari mungkin dalam 12 bulan itu hanya 6 bulan ada musim panas, tapi dalam 6 bulan itu pun kita hanya mungkin 3 bulan lah kalau dihitung efektifnya. Ya, jadi itu kendala lagi. Sehingga tenaga surya belum bisa menjadi sumber listrik yang 24 jam. Jadi tetap masih dibutuhkan, perkiraan saya minimal sampai tahun 2050 masih dibutuhkan PLTU dari batu bara, dari fosil sebagai sumber tenaga listrik yang utama. Nah, bolehlah masuk dari tenaga surya, sehingga bisa menambah proporsi dari tenaga energi green energy yang non fosil. Ya. Kemudian kemungkinan non fosil yang lain adalah angin. Seberapa besar angin yang ada di Indonesia itu pun kalau dibandingkan negara-negara Eropa yang anginnya besar, tenaga angin di Indonesia menurut saya masih cukup jauh lah ya, yang bisa dijadikan sebagai sumber utama. Jadi menurut saya setuju green energy, tetapi itu yang saya sebutkan tadi kendala-kendala yang harus dilalui dari sisi teknologi, ya, dari sisi teknologi dan dari sisi biaya, cost, ya, yang saat ini menurut saya perjalanannya masih cukup panjang. Oke. Gitu ya. Baik, Pak Ido, ini mungkin menarik untuk langsung ditanggapi Pak Arsyad ya, terkait mengenai, apalagi tadi sudah di-mention juga soal masalah energi surya begitu ya, terkait mengenai penyimpanan begitu ya, kemudian juga investasinya besar, cost-nya juga. Seperti apa nih Pak Arsyad begitu ya, menanggapi tadi poin-poin terkait mengenai masih ada tantangan begitu pelik, juga teknologi juga masih sangat harus kita kejar begitu. Seperti apa Pak Arsyad? Saya setuju sekali Maria dengan tadi Pak Ido katakan bahwa masih banyak tantangan yang ke depannya ya, apalagi dari sisi konteks teknologi tadi ya. Tapi di sini saya sih melihatnya kita juga mesti optimis bahwa we have to start, tadi juga Pak Ido mengatakan begitu. Kita harus mulai karena jangan sampai itu ketinggalan, karena ke depannya tantangannya ini adalah yang tadi Pak Luhut pernah katakan tadi, menjadi namanya green product. Karena nantinya akan dilihat juga produksi ke depan yang dimana kalau produksi itu datangnya dari green, itu akan mendapat suatu value added gitu ya. Nah jadi we have to start dari sekarang. Namun juga di sini mesti melihat lagi, tadi saya bicara selalu strategi karena di sini ada suatu proses yang harus dilihat. Dari sisi pertama konteks energi, misalnya industri energi, tapi kita juga tadi bicara di sisi yang tadi baterai, karena kuncinya memang baterai. Nah, kalau kita tadi sudah Pak Luhut mengatakan bagaimana kita bisa menjadi salah satu pesuplai baterai dunia karena adanya mineral-mineral yang memang untuk mendukung sampai electric vehicle dan juga baterai-baterai ke depan. Nah, ini bagaimana nih melihat dari konteks dua industri ini ke depannya supaya saling bisa menopang. Jadi akhirnya bisa kita mendapatkan efisiensi lebih baik gitu secara costing ya. Nah, di sini yang perlu dilihat juga. Namun balik lagi bahwa we have to be optimist bahwa kita mesti mulai industri green ini, karena kalau tidak juga ke depannya menjadi tantangan. Karena tadi green product yang akan menjadi tantangan berat ke depan. Karena kalau tidak green product nantinya malahan kita bukan insentif, akan diberikan denda buat kita. Gitu. Baik, cukup menarik begitu ya, ada beberapa opini yang masuk. Tapi saya mau dengar juga dari Pak Arfian nih, Pak Arfian. Di tengah negara, kemudian juga lembaga keuangan, perusahaan energi di Eropa, Amerika Serikat ini, bahkan China juga berniat mengurangi emisi karbon ya, sesignifikan mungkin bahkan pengurangannya ya. Bagaimana pandangan PTBS sendiri nih Pak Arfian tentang industri batubara ke depan? Mungkinkah permintaan batubara dalam jangka menengah ini bisa turun juga cukup signifikan ke green energy? Walaupun tadi kalau di-mention sebenarnya kalau di dalam negeri masih ada kebutuhan untuk fosil sebenarnya sampai 2050 mendatang nih. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Arfian? Ya, saya tadi sepakat dengan Pak Arsyad bahwa Indonesia punya komitmen untuk menuju ke green energy, bauran energi di 2025 sekitar 23%.
Nah, kita lihat saat ini baru hanya sekitar 9%. Nah, ini target yang challenging tentunya ya buat Indonesia untuk bisa memenuhi kesepakatan yang disetujui di Paris Club. Nah, dampaknya besar, tadi dikatakan apabila kita tidak memenuhi ini akan terjadi disinsentif buat produk kita. Jadi tidak akan compete dengan produk-produk sejenis yang berasal dari green product. Nah, apabila kita bisa, maka akan menjadi insentif, menjadi dapat tambahan. Nah, buat PTBA, transformasi ini sudah kita mulai dengan tagline kita Beyond Coal. Kita tidak lagi bicara coal, tapi bicara Beyond Coal. Ini terbukti kita sudah mulai dengan hilirisasi dan ke depan kita masuk ke green energy. Kita sudah mulai ya membangun pembangkit listrik tenaga surya bekerja sama dengan Angkasa Pura di airport Cengkareng yang jumlah solar cell terpasangnya setara dengan yang di Bandara Changi Airport. Ini sebagai role model ya. Nanti kita akan mulai untuk semua airport yang ada di bawah Angkasa Pura. Dan kita juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian SDM untuk mulai membangun PLTS di bekas tambang kita di Ombilin. 200 megawatt dan barangkali ya insya Allah ini akan menjadi PLTS terbesar yang ada. 200 megawatt. Memang kendalanya ini tidak bisa menjadi sumber energi utama karena belum adanya baterai yang bisa mengcover untuk 24 jam. Tapi saya yakin ke depan dengan yang disampaikan Pak Luhut tadi, adanya industri, pengembangan industri nikel menjadi baterai dan lain sebagainya, dan saya yakin juga teknologi juga akan berkembang terus, suatu saat nanti mungkin saja tempatnya kecil tapi penyimpanan energinya akan sangat besar. Ya. Nah ini sekarang kita yakin para pemain baterai lagi berlomba ke arah sana, membuat jumlah baterai materialnya kecil tapi daya simpannya besar. Nah kita akan melihat kan kalau zaman 20 tahun yang lalu handphone itu sebesar apa itu? Sebesar batu bata kali, di bawah-bawah kali baterainya. Sekarang cuman kecil. Nah teknologi itu cepat, saya yakin 10 tahun lagi, 5-10 tahun lagi teknologi baterai ini akan luar biasa nih. Karena research itu mereka juga lakukan sangat cepat sekali itu. Seperti 3G, baru kita bicara 3G, 4G, orang udah mulai 5G. Sekarang udah 6G di China kan. Nah ini lompatan-lompatan ini ya kita harus bisa memanfaatkan ya. Karena kita kalau memulai dari awal ya tentu nggak akan mungkin. Nah, kolaborasi dengan pemain besar dan pemilik teknologi ini jadi sangat penting nanti menentukan arah kita untuk ke depannya. Nah, khusus PTBA kita menyadari betul bahwa tadi saya katakan di depan batubara ini sudah sunset. Saya tahu persis kebijakan Presiden Xi Jinping tahun 2050 dia tidak ada lagi PLTU. Ya, berhenti PLTU dia 2050 itu bukan waktu yang lama, 30 tahun dari sekarang. Ya. Nah, sekarang dia udah stop pembangunan PLTU dan mulai mengurangi, dan bank-bank yang di China pun tidak dibolehkan lagi membiayai PLTU. Nah, ini langkah-langkah yang dibuat secara drastis oleh negara-negara besar. Nah, kalau dia beralih 2020 dengan green energy, tentunya produknya akan sangat kompetitif, akan kalah kalau kita tidak beralih ke sana. Iya kan? Betul. Ya memang di kita ini dilematis nih. PLTU itu yang paling murah saat ini. Ya, tapi kita terikat dengan banyak hal. Paris Club, kemudian kompetitif dari produk akhir kita yang dikatakan Pak Luhut tadi. Nah ini saya yakin pemerintah punya komitmen. Dan terlihat bahwa dari sisi PLN pun sekarang mereka sudah mulai dalam rencana RUPTL-nya mereka tidak lagi mulai membangun PLTU baru, benar-benar beralih ke green energy. Itu pandangan dari saya. Oke, berarti dengan kata lain PTBA pun sudah siap dan mengarah ke sana ya, Pak Arfian ya? Ya, kita mengarah ke sana, beyond coal, tidak ada pilihan itu. Karena 30 tahun, 50 tahun lagi udah nggak ada lagi batubara, industri batubara, saya yakin itu. Kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit, demand-nya sudah sedikit, supply-nya begitu banyak. Tentunya yang akan hidup adalah yang paling efisien dan paling murah itu.
Nah kalau yang nggak Oke. efisien nggak murah ya selesai sudah. Baik, cukup menarik nih kalau mendengar poin-poin dari Pak Arfian ya. Baik, kita banyak sekali diskusi dan note yang ada begitu di sini ya. Tapi ini adalah segmen yang terakhir dan saya minta masing-masing begitu ya dari Pak Ido terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement deh dari hasil diskusi kita dan beberapa poin-poin yang disampaikan juga dari tadi Pak Luhut dan juga pembukaan tadi. Silakan Pak Ido. Oke. Pak Ido tampaknya terputus. Mungkin saya mau ke Pak Arsyad terlebih dahulu. Pak Arsyad silakan dengan closing statement Anda. Halo Mbak Maria. Mungkin buat saya adalah ini bahwa kalau kita bicara batu bara, terus kita juga bicara green energy. Saya merasa pertama kalau batu bara itu adalah part of our energy security, itu adalah batu bara juga. Nah, di mana yang paling penting adalah bahwa menjalankan usaha batu baranya dengan namanya social responsible atau sustainable pemikirannya. Jadi kalau misalnya kalau pembangkit listrik harus ada filtration-nya. Tapi juga hilirisasi adalah hal yang harus kita kembangkan, tapi jangan sampai kita harus tetap menjaga bagaimana market daripada hilirisasi ini ke depan di antara industri batubara dan juga industri energi lainnya. Nah, lalu untuk kalau kita bicara green energy, itu sesuatu hal yang harus kita lakukan karena untuk for us to compete in the future. Karena mau tidak mau bahwa the world itu sudah menuju ke sana, yang seperti dikatakan bahwa nantinya adalah bukan insentif yang kita akan dapatkan, malahan disinsentif yang kita dapatkan bila mana kita tidak masuk ke dalam green energy. Jadi Indika committed misalnya dalam waktu 5 tahun ini 50% of our revenue itu adalah from non-coal. Dan di mana kita juga committed untuk menginvestasikan 500 juta dolar untuk pembangunan daripada solar ataupun tenaga surya di Indonesia. That's our commitment dan sustainability dan juga ESG. I think itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi harus gotong royong bersama seluruh pengusaha di Indonesia bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Terima kasih. Baik, note-nya ya, gotong royong bersama membangun Indonesia. Baik Pak Arfian, selanjutnya mungkin closing statement dari Anda dari hasil diskusi kita hari ini Pak Arfian. Ya, saya melihat pertama itu harus ada grand strategi untuk pengembangan energi kita ke depan yang dibuat oleh pemerintah supaya tidak terjadi tumpang tindih ya antara masing-masing sumber energi ini. Terus yang kedua harus sejalan nih pengembangan bagaimana kita memanfaatkan yang dikatakan Pak Arsyad tadi batubara sebagai sumber energi utama kita sejalan dengan permintaan dunia yang harus mengurangi pemakaian itu. Nah, salah satunya adalah kita menumbuhkan secepat mungkin ya supaya baurannya ini bisa batubara tetap tumbuh tapi tumbuhnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang green energy. Nah, ini menurut saya perlu strategi-strategi yang jitu ya. Karena ini pilihan-pilihan yang menurut saya tidak mudah ini. Yang paling mudah ya bangun PLTU selesai, tapi kan kendalanya nanti produk kita tidak akan bisa bersaing nanti gitu. Malah bisa-bisa nanti di apa namanya tuh di ban ya, tidak bisa masuk kali. Nah, jadi hal seperti ini menurut saya ya perlu dukungan pemerintah dalam menentukan roadmap pengembangan energi nasional ke depan. Nah, yang ketiga adalah kita harus mandiri secara energi. Kita harus mewujudkan kemandirian energi. Ini penting karena energi ini adalah juga bagian dari ketahanan nasional. Ketahanan energi adalah ketahanan nasional. Jangan sampai ketahanan nasional ini yang sebagian dari bagian dari ketahanan energi tergantung kepada orang lain, tergantung pada import. Itu tidak bagus buat kita tentunya ya. Sampai ketahanan energi kita sangat tergantung kepada import. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya yang harus kita pikirkan untuk ke depan. Terima kasih, Maria. Terima kasih Pak Arfian. Selanjutnya Pak Ido Huta Barat dari IMAM, mungkin singkat saja Pak closing statement Anda. Iya Bu, jadi yang tentunya saat ini arahnya sudah betul. Pertama adalah hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan juga mengurangi import. Kemudian strategi ke depan adalah juga untuk green energi, itu juga sudah benar. Dan harus ada green strategi, harus ada perencanaan jangka panjang yang didukung oleh regulasi yang mendukung ke arah sana. Jadi arahnya sudah benar dan dibutuhkan
regulasi dan perencanaan jangka panjang yang baik oleh pemerintah. Tapi saya juga sekedar mengingatkan saja, arah green energy sudah betul, teknologi yang kita expect akan bisa mengatasi hal-hal yang sampai sekarang teknologi baterai akan bisa terpakai, tetapi saat ini Indonesia memproduksi batu bara 500 juta ton. Ya. Kalau misalnya teknologi baterai tidak terjadi, kalau kita tetap memproduksi 500 juta ton, minimal dalam 20-30 tahun mendatang, itu kita akan kehilangan sumber batu bara bagi kita. Ya. Jadi kita juga harus ada antisipasi bahwa teknologi green energy dalam 30 tahun ke depan, apakah benar-benar sudah terlaksana. Jangan sampai kita menjadi importir batu bara karena kita yakin sekali batu bara ini tidak akan digunakan lagi karena ada green energy. Itu saja pesan dari saya, Pak.